亲亲小美人。喂，哥，此次来北云城行动你。好，多谢了，瑶儿。起丹火呢，怎么能叫林星？我倒想看能练出什么。肉身8重，妙大师，麻烦了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Supreme God Emperor episode 36 sampai 40. Di bagian sebelumnya, kompetisi untuk penilaian guru pun telah dimulai. Pada pertandingan pertama, Miao Xianyu berhasil memenangkan pertandingannya menghadapi Wang Yunqi dengan membuat sebuah pil denyut nadi dengan 7 esensi. Kemudian, Ximing juga berhasil mengalahkan saudaranya yakni Xion dalam penyulingan sebuah tombak perak hitam. Pada pertandingan ketiga, Mo Yang juga dengan tekadnya berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Dio Yayun. Selesai memenangkan ketiga kompetisi itu, Mo Yun pun pada akhirnya diangkat menjadi guru kelas menengah. Setelah itu, Mo Yun pun ditantang oleh Dio Yondang untuk berhadapan dengan dirinya. Jika Mo Yun berhasil mengalahkan dirinya, maka Mo Yun akan diangkat menjadi guru senior. Alhasil, Mo Yun tanpa luka sedikit pun dapat mengalahkan Dio Yondang dengan begitu mudah. Scene berlanjut di restoran Yuxian, tepatnya di ruangan VIP, tampak kakak dari Xiaoyu yang bernama Xiaoming sedang membahas mengenai harta karun yang ada pada Gua Fengling di pegunungan Baiyun. Xiaoming memberitahu bahwa salah seorang yang kuat dengan tingkatan spiritual tahap 5 tumbang saat pergi ke gua itu. Tingkat spiritual tahap 5 bisa disebut sebagai seorang praktisi yang sudah melewati gerbang tingkat bumi tahap 10, yang memiliki elemen yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Xiaoming sedikit merasa khawatir mengenai Tang Mingyang, Di Sansu, dan Bayude, karena mereka kemungkinan akan segera tiba di kota Baiyun dan juga akan pergi ke gua Fengling. Di waktu yang sama, Xiaoming dan yang lainnya secara tak sengaja mendengar suara ributan dari rombongan Mo Yun yang sedang mabuk. Xiaoming yang mendengar keributan itu sedikit tidak merasa senang. Akan tetapi, ia tidak bisa bertindak gegabah dan sombong karena ia harus menjunjung tinggi kata-kata. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tak berselang lama datang adik dari Xiaoming yang bernama Kuli. Sehingga Xiaoming pun menyuruh Xiaoyu dan Kuli untuk memberikan sedikit pelajaran kepada rombongan Mo Yun tanpa membuat rusuh. Ketika rombongan Mo Yun sedang bercanda tawa, tiba-tiba saja Kuli datang dan menyuruh mereka untuk tidak berisik. 亲亲小美人。喂， Dan alasan suara berisik rombongan Mo Yun terdengar sampai ke ruangan VIP di lantai 2. Bahkan Kuli juga mengatakan kalau rombongan Mo Yun tidak memiliki uang yang begitu banyak, sebaiknya tidak usah datang ke restoran Yuxian. Menurut ucapan dari Kuli, Mo Yun dan yang lainnya justru tak mengheraninya dan malah kembali membuat keributan dengan bersulang. Merasa dirinya dikacangi oleh rombongan Mo Yun, Kuli pun menjadi sangat kesal dan tidak senang. Kemudian Xiaoyu menjelaskan kepada Kuli mengenai identitas Mo Yun yang merupakan anak dari kepala keluarga Mu, dan Xing Mangyu yang merupakan putri kebanggaan keluarga kota Baiyun, serta cucu dari Miao Jing yakni Miao Xianyu. Xiaoyu memberitahu bahwa Mo Yun dan para muridnya ada anak-anak yang terkenal di kota Baiyun dengan latar belakang yang sangat kuat. Meskipun begitu, Kuli yang sudah terlanjur emosi memutuskan untuk memberikan pelajaran yang lebih keras kepada rombongan Mo Yun. Setelah itu, Kuli pun menghampiri Mo Yun dan dengan sangat santai duduk di sampingnya. Karena Kuli meminum anggur milik rombongan Mo Yun tanpa meminta izin, Mo Yun pun mencoba mengingatkan perilakunya itu. Kuli pun dengan sangat sombong langsung memberikan sekantong uang untuk mengganti segelas anggur yang diminumnya barusan, sambil mengatakan kalau sekantong uang itu cukup untuk dibelikan anggur sebanyak 10 gentong. Merasa gurunya baru saja direndahkan, Mo Yang pun langsung menjadi sangat emosi dan mencoba membela Mo Yun. Kemudian Mo Yun memberitahu bos kantong uang milik Kuli tidak cukup untuk membayar satu gelas yang diminumnya barusan, karena segelas anggur itu seharga dengan satu keping batu roh. Padahal demikian, Kuli menjadi bertambah kesal dan ulah Mo Yun yang mencoba membodohi dirinya. Dan penuh emosi, Kuli pun sempat mencoba melukai Mo Yun. Untung saja upaya itu langsung digagalkan oleh Xing Mangyu. Di waktu yang sama datanglah Xiaoming yang mencoba menenangkan dan meminta maaf kepada rombongan Mo Yun. Lantas Mo Yun pun mengatakan kalau dirinya akan memaafkan Kuli selama Xiaoming memberikan sebuah kompensasi sejumlah 1 gelas anggur yang bernilai 1000 batu roh. Karena tak ingin membuat keributan, Xiaoming pun pada akhirnya langsung memberikan 1 peti berisi batu roh kepada Mo Yun. 哥，
此次来北云城行动隐秘。好，多谢了，瑶儿。 Setelah Kuli dilepaskan oleh Xing Mangyu, Xiaoming dan rombongannya pun segera meninggalkan Muyun dan yang lainnya. Setelah itu Muyun pun berpamitan kepada para muridnya karena ia berencana akan memunikan sebuah pil untuk menyembuhkan ayah Xingming. Muyun memberitahu bahwa semua bahan untuk memunikan pilnya sudah siap dan hanya misalkan rumput roh angin saja. Menyadari bahan rumput roh angin, Miao Xianyu pun menjadi sangat terkejut sebab bahan tersebut hanya bisa didapatkan di Gua Penglin yang sangatlah berbahaya. Padahal demikian, Xingming pun menjadi sangat khawatir dan juga cemas kepada Muyun yang bersedia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan ayahnya. 他要是出什么事儿，不疼，没事的，他哪里是我能劝得动的？ 危险！ Sebelum pergi keluar, Muyun sempat mengingatkan kepada mereka semua agar tidak mengikuti dirinya pergi ke Gua Fengling, terutama kepada Xingming. Jika mereka tetap bersikeras untuk mengikuti dirinya ke Gua Fengling, maka Muyun akan memutuskan hubungan pertemanannya dengan mereka. Sementara di ruangan PIV, terlihat Xiaoming menjadi sangat marah karena ia merasa baru saja dipermalukan oleh Muyun di hadapan begitu banyak orang. Kemudian Xiaoming memberitahu kepada Xiaoyu mengenai perintah Sekte Sengdan untuk menemukan seorang jenius dan memasukkannya ke sekte. Bahkan Sekte Sengdan akan memberikan pil Juhai tingkat ketiga sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa melakukannya. Xiaoming mengaku merasa tertarik dengan Xing Mangyu. Menurutnya, teknik es yang digunakan oleh Xing Mangyu sebelumnya bukanlah hasil dari latihan, melainkan teknik yang secara alami lahir di dalam tubuhnya. 天资过人，不用当真天赋卓越，就不是他说的算了。 Di sisi lain, tapak Muyun sedang berjalan sambil memikirkan cara untuk mengobati Xing Yufeng, yaitu dengan menggunakan rumput roh angin dan menggunakan pil Juling untuk membangun roh. Begitu titik meridian Xing Yufeng sudah terbuka, maka Yufeng pun akan bisa berdiri seperti semula. Bahkan, Xing Yufeng juga akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah Lingyin tingkat 10. Pada saat yang bersamaan, Xing Mangyu datang menghampiri Muyun dan menanyakan mengenai berapa lama Muyun tak kembali ke kediaman keluargamu. Muyun mengatakan untuk sekarang dirinya tak ingin kembali ke sana karena masalah internalnya dengan Mu Fengyuan dan yang lainnya. Mangyu pun memberitahu bahwa baru-baru ini kediaman keluargamu tampak aneh sebab Mu Fengking sering mengirim prajurit untuk menjaga gerbang masuk ke kediaman keluargamu. Padahal demikian, Muyun mulai merasa sebuah kecurigaan dan langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Sampai di sana, dia langsung ditahan dan dilarang masuk oleh para prajurit penjaga. Bahkan, Muyun juga dikepung oleh sekelompok prajurit penjaga karena terus memaksa untuk masuk. Lantas Muyun terpaksa untuk bertindak kasar dan segera menanyakan mengenai keberadaan Mu Liangchen kepada salah satu prajurit. 长老之命，闲杂人等抓起来！ Prajurit penjaga itu menjelaskan bahwa Mu Liangchen sekarang sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Setelah itu, para prajurit dan seisi keluargamu juga diperintahkan oleh Mu Fengyuan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai penyakit dari Mu Liangchen. Pada saat Muyun pergi menghampiri Mu Liangchen, ia langsung dihalangi oleh beberapa prajurit dan juga didatangi oleh Mu Fengyuan serta Mu Fengking. 回来，我为何不能回来？你还敢提他们？和穆青这样的，不也？ Mu Fengyuan mengatakan kalau sejak Mu Liangchen sakit parah pada setengah bulan yang lalu, semua urusan keluarga telah diserahkan dan diurus oleh dirinya. Karena Muyun tak mendapatkan izin dari Mu Fengyuan untuk menjenguk ayahnya sendiri, Muyun pun terpaksa menggunakan token guru senior agar bisa dengan leluasa menjenguk ayahnya. Melihat token guru senior di tangan Muyun, Mu Fengyuan merasa sedikit terkejut. Hingga pada akhirnya dia pun memperbolehkan Muyun untuk menjenguk Mu Liangchen. 让开去！ Fengxing mengaku merasa sedikit khawatir kalau saja Muyun bisa mengungkap bahwa sebenarnya dirinya dan Mu Fengyuan lah yang telah meracuni Mu Liangchen. Namun Mu Fengyuan yakin kalau bubuk Huixin dan cairan Bailing yang digunakannya tidak akan terdeteksi dengan begitu mudah. Selain itu, Mu Fengyuan juga mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Muyun menjadi seorang guru senior di Akademi Baiyun. Sementara itu, ketika Muyun mencoba memeriksa ayahnya, ia sempat merasa terkejut karena dia itu menyadari kalau ayahnya telah terkena racun dari bubuk Huixin dan juga cairan Bailing. Di waktu yang sama, datanglah seorang bawahan dari Mu Liangchen yang bernama Mu Xiangkun. Ia pun langsung melaporkan kepada Muyun mengenai penyakit yang dirasakan oleh Mu Liangchen selama setengah bulan terakhir. Bahkan selama setengah bulan terakhir, Mu Fengyuan tidak mempedulikan Mu Liangchen dan tak pernah sekalipun mengirim seorang alkimia untuk memeriksanya. Melihat tersebut, Muyun langsung pergi untuk menghampiri Miao Jing dan memerintahkan kepada Mu Xianyun agar tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalam.
Sampai di sana, Mu Yin mulai meminta Miao Jing untuk menyuling sebuah pil, yakni pil tingkat 3 dan pil Shushin. Permintaan Mu Yin itu membuat Miao Jing kaget karena pil tingkat ketiga adalah sebuah pil yang istimewa bagi seorang alkemis. Lantas, Mu Yin pun mencoba membujuknya dan sebuah kesepakatan yang tidak akan merugikan Miao Jing. Singkat waktu, Miao Jing pun terlihat mulai menyuling sebuah pil sesuai dengan permintaan dan tahapan-tahapan yang diberikan oleh Mu Yin. Di ruangan yang bersamaan, Mu Yin tampak sedang berkultivasi dan memanfaatkan gulungan Yuxiannya. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menerobos ke ranah bumi tingkat 8 tanah pengumpulan pil. 起丹火呢？怎么能降临星？我倒想看能练出什么。肉身8重。 Selesai Miao Jing melakukan penyulingan, Mu Yin merasa sangat puas dengan kontrol obat yang disuling oleh Miao Jing. Ketika Mu Yin ingin pergi menghampiri ayahnya, Miao Jing pun membuat sebuah permintaan, yakni dia itu ingin mengikuti Mu Yin untuk melihat efek dari pil Yushin tersebut. Di kediaman keluarga Mu, terlihat Mu Fengyuan dan yang lainnya berniat ingin menjenguk Mu Liangcheng. Namun mereka semua dihalangi oleh Mu Xiankun atas perintah Mu Yin. Di waktu yang sama datanglah Mu Yin dan Miao Jing, yang membuat Mu Fengyuan yang sebelumnya sangat keras tiba-tiba saja melunak di hadapan Miao Jing. Setelah itu, Miao Jing pun mulai masuk ke dalam untuk menggunakan pil Yushin kepada Mu Liangcheng dan melihat efek dari pil itu. 穆导师，请老许， 妙大师，麻烦了。 以免某些人 Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mu Liangcheng keluar dari kediamannya dengan tubuh yang sehat walafiat. Melihat sosok Mu Liangcheng, Mu Fengyuan pun menjadi sangat terkejut dan tak menyangka dengan apa yang dirinya lihat. Kemudian Mu Liangcheng mengatakan kalau mulai sekarang Mu Fengyuan tidak perlu mencampuri urusan keluarga lagi. 还是安心休养吧，不必插手。什么？难道我这个祖？ Pada keesokan harinya, Mu Liangcheng mengatakan kepada Mu Yin bahwa dirinya sangat penasaran tentang kesepakatan apa yang dibuat oleh Mu Yin dengan Miao Jing. Akan tetapi, Mu Yin tidak memberitahukan pada ayahnya mengenai kesepakatan apa yang telah ia buat dengan Miao 一 Jing. 个交易而已。好，秘密。 现在倒是变得越来越神。 Pada saat yang bersamaan, Mu Xiankun datang melaporkan mengenai ulah dari Mu Fengxing dan Mu Fengyuan yang membawa semua anak mereka untuk bergabung dalam keluarga Diao. Akibatnya, sekarang di kota Dongfang, hampir 40% alkemis dan pemuni mulai bepergian dari bisnis keluarga Mu. Setelah itu, Mu Liangcheng dan Mu Xiankun pun menghampiri beberapa para penjual pil yang sedang cemas dengan kepergian 40% alkemis dan pemuni. Mereka mengaku kalau kepergian 40% alkemis dan pemuni membuat toko mereka kosong dan tidak ada yang bisa dijual lagi. Untuk menenangkan mereka, Mu Liangcheng memutuskan untuk tidak menaikkan harga sewa dalam 3 bulan ke depan. Ia juga berjanji dalam 3 bulan ke depan, kondisi dan bisnis keluargamu akan kembali pulih seperti biasa. Selang beberapa saat, tibalah Si Mangyu yang mengatakan kalau keluarga Xin akan mengerahkan 3 alkemis tingkat 2 dan 5 master pemuni artefak kelas rendah untuk membantu keluargamu dalam mengatasi kesulitan. Dengan demikian, para penjual pil pun menjadi sangat lega dan merasa beruntung dengan pernikahan Mu Yin dengan keluarga Xin. Tidak hanya Xin Mangyu saja, Miao Xianyu mewakili Pavilion Shengdan juga akan turut membantu dengan mengerahkan 5 alkemis tingkat 2. Selain itu, Mo Yang juga mewakili firma keluargamu bersedia bekerjasama dengan keluargamu. Dengan bantuan Mo Yang, firma keluargamu, para penjual pil bisa mendapatkan 50% diskon pembayaran untuk transportasi, mengirim barang, dan mengurus bisnisnya. 代表圣丹阁。但是我会亲自上。 尽管来找我们墨家商行。 Pada penjual pil itu mengaku tak menyangka kalau salah satu firma terbesar di kota Baiyun milik keluargamu akan membantu keluargamu. Bahkan Mu Liangcheng juga merasa terkejut dan bantuan yang ia dapat dari firma keluargamu. Lantas Mu Xianyu pun memberitahu bahwa sebelumnya Mu Yun sempat membawa 3 muridnya untuk berkompetisi melawan senior Diao Yandang dan berhasil menjadi guru senior dalam sekali percobaan. Pada saat yang bersamaan, Mu Yun menyadari dari kejauhan kalau ada seseorang yang sedang mengintai. Di sisi lain terlihat Mu Fengqing dan Mu Fengyuan sedang menemui kepala keluarga Diao di kediamannya. Selang beberapa saat datanglah salah seorang bawahan yang memberikan laporan mengenai bantuan yang didapatkan oleh keluargamu. Padahal demikian, Mu Fengyuan menjadi sangat kesal dan emosi. Lantas pemimpin keluarga Diao pun langsung berusaha menenangkan Mu Fengyuan. 和炼气师带走， 秦家墨家和圣丹阁纷纷的实力不退反增啊！ 该死！ 大正丹阁一直持中子，也只是暂时帮助木。2只老。 Pada sore harinya, Mu Liangcheng terlihat sedang mengumpulkan orang untuk mengirim mereka ke Gua Fengling dan mencari harta di sebuah makam praktisi legendaris di ranah Lingqiao tahap 5.
Mo Liangchen mencoba untuk mencari harta tersebut dan tujuan untuk membantu keluargamu dalam menghadapi kesulitan. Mo Yun memberitahu kalau banyak dari keluarga di kota Baiyun mulai bepergian ke Gua Fengling untuk mencari harta itu. Mo Yun kemudian mengatakan bahwa Mo Liangchen cukup untuk mengirimkan Mo Yun saja dan tidak perlu mengirim banyak orang pergi ke sana. Hingga pada harinya, Mo Liangchen pun mulai mengizinkan Mo Yun untuk pergi ke sana. Mo Yun juga mengatakan kalau dirinya dan juga Xing Mangyu akan segera menikah dalam waktu dekat. Selain itu, Mo Liangchen juga akan mengirimkan Mo Yun pergi ke Gua Fengling bersama dengan tim dari keluarga Xin. 那丫头情投意合，你俩近日也让我少操点心。风岭洞，秦家肯定也随着两家的队伍。 Pada malam harinya, terlihat Mo Yun sedang berusaha melarikan diri karena tak ingin pergi bersama dengan keluarga Xin. Namun rupanya itu sempat diciduk oleh Mo Liangchen. Setelah itu, Mo Liangchen pun secara paksa membawa Mo Yun pergi ke kediaman keluarga Xin. Sampai di sana, Mo Yun langsung disambut gembira oleh paman kedua dari Xin Mangyu. 和我耍诡计，门都没。没想清风呢，居然还，这可是我们秦家的，让我多亲近亲近啊！ Singkat waktu, Mo Yun dan keluarga Xin mulai bepergian ke Gua Fengling. Di perjalanannya, mereka sempat terhenti karena jalan mereka terhalang oleh sebuah pohon yang besar. Pada saat Xing Mangyu dan paman keduanya mencoba memeriksa pohon tersebut, Mo Yun dan cepat langsung melarikan diri dan bersembunyi. Sewaktu Mo Yun sedang mendekati Gua Fengling, tiba-tiba saja Mo Yang datang untuk mengikutinya. Di sana mereka berdua sempat melihat beberapa orang yang sedang memasuki Gua Fengling. Oleh karena itulah, Mo Yun memutuskan untuk menunggu mereka sampai mereka keluar. Dan begitu segala jebakan yang ada di dalam gua akan dibersihkan oleh orang-orang itu terlebih dahulu. Dan begitu Mo Yun baru bisa masuk ke dalam gua dengan aman. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus kita akhiri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.